Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, siang hari ini masuk pertemuan kuliah kita yang ke 9. 9, 5. Sorry. Oke, sebelum masuk saya mau open quiznya dulu seperti biasa. Week 5 ya. Sampai tanggal 16 ya. Oke, quiznya sudah saya buka untuk quiz kelima di minggu kelima. Kemudian, partisipasinya tampaknya ada 10 orang dari perkuliahan ini yang nggak aktif ya. Kalau kelihatan dari pengerjaan kuis. Ini week 1 cuma 50, week 2 50, week 3 50, week 4, wah week 4 masih 36 nih. Teman-teman yang belum mengerjakan week 4 sampai tanggal 9 terakhir ya. Jangan sampai ketinggalan 9 Mei. Week 5, oh belum. Week 5 udah ada yang ngisi. So, week 5 sudah. Week 5 saya buat sampai tanggal 4. Ini dia week 5. Week 5 sampai tanggal 16 Mei ya. Anda jangan sampai ketinggalan karena kenapa? Karena ada penilaian namanya SCL ya. Kalau saya buka di sini, saya tunjukin ke teman-teman ya. Ya, nilai. Oh, lama loading. Nah, ini ya. Ini ada nilai SCL dan juga project ya. SCL ini biasanya kaitannya dengan kuis ya teman-teman ya, dan kuis dan kehadiran pada saat perkuliahan. Nah, ini kalau Anda nggak ngerjain kuis berarti 10% hilang gitu ya. Kemudian STL-nya ini ada kemungkinan sekitar 20% dari nilai kuis gitu ya. Nah, 20% lah Anda juga hilang nilainya. Jadi sekitar 30% yang kemungkinan hilang gitu ya.
sayang banget. Nah, ini nilai rata-rata kuis yang didapat. Oke, kita masuk ke materi aja. Oke. Ini materi kita di pertemuan siang ini untuk pembahasan konten marketing ya, audio, video, kemudian image dan juga teks. Jadi memang eh, kalau dulu ya kita ngebahas tentang konten marketing tuh eh, kita harus banyak berpikir kreatif gitu ya. Eh, Boleh jadi memang ada nggak semua orang ya bisa membuat eh, konten-konten kreatif ya, konten-konten kreatif eh, untuk marketing ya. Tapi dengan berkembangnya AI itu bisa juga jadi partner ya. Yang terakhir itu eh, yang ngebuat Facebook ya, si Mark itu bilang nextnya itu ya dengan AI satu orang itu bisa mengerjakan pekerjaan 10.000 orang. Bayangin eh, bisa sewah itu gitu ya. Jadi Anda pun yang nggak punya kemampuan ya tentang konten marketing gitu ya, Anda bisa menjadi ahli konten marketing boleh jadi. Dengan bantuan apa? Dengan bantuan artificial intelligence. Ini belum masuk perkuliahan ya, kayak ya ini kayak ChatGPT gitu ya. Mungkin teman-teman sudah banyak yang menggunakan dulu gitu ya. Sudah banyak yang menggunakan perihal ChatGPT. Nah, ini kita bisa apa? Kita bisa trade dia menjadi eh, ahli konten marketing. Jadi kalau Anda menggunakan ChatGPT gitu ya, eh, tahap awalnya Anda suggest dulu si ChatGPT itu sebagai apa. Jangan langsung dikasih pertanyaan gitu. Kalau langsung dikasih pertanyaan, dia akan jawab. Boleh jadi eh, jawabannya eh, nggak tepat gitu ya. Jadi biasanya kalau kalau Anda mau mulai ya, Anda set dulu. Sekarang kamu adalah expert konten marketing. Nah, ini. Nah, begitu Anda sudah ngeset gitu ya, Anda bisa bisa apa? Bisa menjadikan ChatGPT ini sebagai sparring partner ya, atau mungkin menjadikan ChatGPT ini sebagai salah satu karyawan Anda. Buatkan saya copywriter untuk jualan keripik pedas. Nah, copywritingnya loh. Nah, kita nggak perlu lagi apa? Nggak perlu lagi eh, mikir banyak gitu ya untuk menghasilkan copywriting yang memang apa yang memang bahasanya menjual gitu ya. Nah, ini ada versi-versinya nih. Anda tinggal pilih aja atau dari sini mungkin Anda bisa menghasilkan eh, copywriting yang baru ya. Anda nggak pakai versinya ChatGPT, eh, menggunakan ChatGPT hanya sebagai inspirasi Anda kayak gini. Versi satu untuk Instagram post, gitu ya. Kayak kekinian dan provokatif. Nah, ini bahasanya berani nyesel. Gitu. Tuh. Dia nawarin juga nih. Kalau kamu saya mau bantu buatkan lebih banyak versi untuk ads, email, brosur, atau sesuaikan, nah tinggal bilang aja. Silakan Anda mau buatkan saya ads-nya.
Ini copywritingnya udah tinggal apa? Udah tinggal di copy paste gitu ya. Udah lengkap dengan call to action untuk buying. Kemudian berikan saya gambar yang menarik untuk produk keripik pedas. Anda bisa meminta dia meng-create sesuatu gitu ya. Atau mungkin Anda punya gambar ya, yang memang eh, gambar dari produk Anda, dan Anda meminta ChatGPT untuk apa, membuatnya menjadi menarik. Ini dia lagi lagi create pertanyaan kita yang tadi ya, kita meminta berikan gambar yang menarik untuk produk keripik pedas. Kita lihat apakah gambarnya sesuai gitu ya. Nah, tuh. Nah, ini bisa juga jadi ide apa, packaging jualan Anda gitu ya. Modelnya kayak gini, keripik pedas. Dan kalau udah begini ya tinggal di-download aja gampang. Atau Anda punya, katakanlah Anda punya gambar. Saya coba cari gambar dulu. Keripik picture. Nah, yang menarik. Ini. Save image keripik pedas. Ya. Katakanlah Anda punya stok gambar ya, produk real dari apa, dari jualan Anda, jualan keripik pedas gitu ya. Kemudian Anda minta si ChatGPT nih untuk apa? Untuk membuat gambar yang lebih inovatif ya, berdasarkan gambar tersebut buatkan gambar menarik untuk iklan di Facebook dan Instagram dengan produk keripik pedas merek apa, mereknya Huha gitu. Coba kita lihat apa yang bisa dia create gitu ya. Silakan teman-teman, sambil kita doing something ya, riset menggunakan ChatGPT, kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Jadi ini dengan artificial intelligence kita banyak bantu ya. Mungkin Anda juga yang bekerja atau Anda yang mau usaha gitu ya. Ini bisa membantu produk Anda. Tuh lihat, rasanya wow. Coba aja Anda ngebuat desain gitu ya, request sama orang, Anda habis berapa nih buat desain? Untuk desain kayak gini aja. Tuh, udah keluar mereknya. Huha. Nah, nih tukang desain kehilangan kerjaan. Nah, menarik ya teman-teman ya. Ini lihat ya. Saya download, oke, kemudian saya buka. Tuh lihat, tuh, saya besarkan gitu ya. Tuh.
nggak pecah, nggak gitu pecah gambarnya gitu ya. Bagus, Anda bisa menggunakannya. Nah ini partner, ya Anda nggak perlu lagi eh, bayar orang untuk mendesain merek dari keripik pedas Anda gitu. Anda cukup punya gambar dasar dari produk Anda, kemudian Anda minta si ChatGPT untuk untuk mengenerate gambar gitu ya. Nah, ini tadi saya masukin mereknya Huha gitu ya. Bisa juga nanti tagline namanya di sini gitu ya. Eh, Anda ganti sesuai dengan selera Anda gitu juga. Atau gambar packagingnya ini gitu ya. Ada ganti juga sesuai dengan packaging Anda. Tapi dengan Anda menyesuaikan misalkan, Anda dapat gambarnya kayak gini nih ya, untuk konten marketing Anda gitu ya. Eh, Anda udah merasa comfort gitu ya dengan packaging ini, ya Anda tinggal request aja nih eh, ke tempat orang yang ngebuat packaging ini gitu ya. Wah, keripik pedas gitu ya. Nah ini jadi branding Anda. Nah di mata kuliah ini ya teman-teman ya, kalau nanti Anda gabung di di grup apa yang kemarin ya, yang kemarin saya share, ID ya, buat One Certification ini, dan juga di grupnya Pak Rama ya, tahu saya nanti Anda dibimbing untuk membuat eh, sertifikasi halal, dan juga eh, hak HKI ya, berkaitan dengan produk yang Anda jual. Jadi memang mata kuliah ini outputnya adalah memang usaha gitu ya. Mulai sekarang Anda sudah mulai apa? Sudah mulai pitching-pitching gitu ya. Kira-kira Anda mau usaha apa? Anda punya produk apa gitu ya. Nggak perlu Anda yang buat, bisa jadi tetangga Anda gitu ya. Tetangga Anda jual sesuatu gitu ya. Kemudian Anda packaging lagi dengan sesuatu yang menarik gitu. Nah, itu bisa juga gitu. Nggak perlu Anda yang buat. Bisa jadi tetangga Anda, saudara Anda, adik gitu, atau siapapun ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan ya teman-teman sebelum kita masuk ke materi? Nggak ada. Nah eh, ini tugas kita minggu depan ya. Saya mulai penjelasannya di sini di minggu kelima biar Anda punya persiapan ya. Jadi ini adalah tugas individu teman-teman. Tugas individu di week ke-6 minggu depan. Datanya mungkin 1-2 minggu lah ya, dari pengumpulan dari tugas launch, misalkan dirilisnya minggu depan ya, mungkin dikumpulkan nanti di tanggal 23. Rilis tugas week 6 ini tanggal 9, ya, tanggal 23 Anda udah harus mengumpulkan. Apa yang harus Anda lakukan? Ya, Anda membuat Google Profile bisnis usaha Anda. Membuat menggunakan email Anda masing-masing, jika sudah ada, buat baru di titik rumah Anda. Screenshot ya hasil Google Profile bisnis Anda, cantumkan link Google Profile bisnis Anda di bawahnya. Kemudian buatlah iklan menggunakan Instagram Reel tentang usaha Anda. Buat iklan 1 hari aja dengan budget rendah. Nah, gimana cara ngiklannya? Video saya yang kemarin saya share di grup ya, itu udah ngejelasin apa eh, bagaimana cara Anda membuat iklan ya. Kemudian buatlah sebuah website ya. Websitenya bisa yang gratis atau berbayar. Misalkan Anda punya hosting name, itu yang berbayar, silakan aja. Atau Anda mau yang berbasis Blogspot gitu ya, atau WordPress yang gratisan bisa juga. Atau Anda bikin di apa ya? Sering pakai medium.com. Nah, ini bisa Anda bisa juga ya create di sini.
Ya, Anda tinggal get started aja. Kemudian Anda sign up, daftar, nanti Anda tinggal buat copywriternya. Kemudian dengan website tersebut buat artikel, kemudian cek keunikan artikel, 80% menggunakan small SEO tools ya, screenshot hasil plagiarism, checker, dan cantumkan link website Anda. Jadi 3 tugas ini gitu ya, Anda screenshot, Anda capture, kemudian masukkan ke Word ya. Hasil screenshotnya Anda masukkan ke Word. Nah, oke, di capture, kemudian Anda namain, baru dikumpulkan gitu ya. Ini tugas week ke-6 ya teman-teman. Saya sounding di week ke-5 agar Anda memiliki persiapan untuk melakukan ini karena memang waktunya nggak banyak ya. Nah, hasil pengerjaan dinarasikan kembali, bukan hasil AI, copy paste atau rename dari teman ya. Format nama seperti ini ya. Tugas 1, Digipreneur, nama lengkap, NIM, hari, jam gitu ya. Wajib diketik, boleh Word atau PDF. Bisa menggunakan WPS Office di smartphone. Maksimal filenya 5 mega. Jadi jangan lebih dari 5 mega. Kenapa? Karena kapasitas di e-learningnya maksimal 5 mega, teman-teman ya. Kalau Anda di save lebih dari 5 mega, Anda kompres ya, pakai WinRAR atau yang sejenisnya. Oke, hasil pengerjaan dikirim paling lambat ke e-learning Siakat, diharapkan 1 minggu. Oh, 1 minggu nih setelah jadwal perkuliahan. Berarti nggak 2 minggu ya teman-teman ya. Kalau tugasnya rilis tanggal 9, Anda sudah harus mengumpulkan tanggal 16 gitu. Jadi silakan dipersiapkan tugasnya itu ya. Nah, ini berkaitan dengan Google Profile Business nih kayak gini. Google Profile Business. Nah, ini Anda tinggal daftar ya, login sini, pakai akun Gmail Anda. Nah, ini bisnis Anda. Nanti ini akun saya ini kali. Nanti Anda tinggal daftarin usaha Anda, kemudian di tag location-nya gitu ya. Nah, ini kenapa sih Anda harus ngebuat ini? Ini powerful teman-teman ya. Kalau Anda cek video saya yang saya share minggu atau 2 minggu yang lalu gitu ya, itu ada salah satu materinya bicara tentang uh, uh, marketing based on location gitu ya. Jadi kalau Anda browsing sesuatu kan misalkan ya, sepatu branded. Nah, sepatu branded ini teman-teman ya, Google ini selalu dia di page pertamanya ini dia masukkan salah satunya adalah places. Places ini, place itu kan tempat ya, lokasi lah ya. Lokasi ini adanya di page 1. Kalau Anda mau bayar bisa masuk di page 1 halaman paling teratas gitu. Atau Anda punya teknik SEO yang bagus ya, kemudian artikel Anda muncul di page 1. Itu bisa juga gitu ya. Cuma memang jalannya panjang kalau menurut saya. Cara mudahnya gimana? Cara mudahnya based on places. Kenapa dia mudah? Karena ya begitu ada orang nyari ya sepatu branded katakanlah, eh, maka Google akan mereferensikan orang yang jual sepatu atau orang yang menjual sesuatu yang berkaitan dengan keyword yang Anda cari, yang lokasinya berdekatan dengan lokasi Anda browsing gitu ya. Anda lagi browsing kayak saya nih browsingnya di Jakarta gitu ya. Begitu saya masukkan sepatu branded, maka dia akan muncul nih lokasi-lokasi sepatu branded nih. Nah, ini lokasi kayak gini nih. Tuh. Oke
King Dribble, gudang sepatu second branded, BKT sneakers second brand. Ini dari mana teman? Ini dari hasil Anda membuat profile bisnis gitu ya. Profile bisnis di mana? Di Google bisnis ya. Nah, ini akan masuk kemari teman. Nih, panjang nih bahasannya. Saya pernah ngebuat bisnis yang skalanya nasional. Itu saya buat seolah-olah ada cabang di tiap kabupaten. Yang saya lakuin apa? Saya buat artikel banyak gitu ya. Saya generate artikel banyak. Kemudian saya publish artikel tersebut. Kemudian di tag based on location gitu. Akhirnya apa? Nih, suatu branded Jakarta Timur. Domisilinya Jakarta Timur. Nah, ini Google Profile Business ya. Nah, di bawahnya ini adalah artikel-artikel yang berkaitan dengan keyword yang kita cari, yang lokasinya adalah Jakarta Timur. Nah, dengan begini teman-teman, artikel saya, gitu ya, artikel saya yang saya tulis, gitu ya, itu dia muncul di page pertama, di page kedua, gitu ya, page ketiga, gitu. Dan seolah-olah saya punya cabang di kota tersebut. Padahal enggak, gitu ya. Kalaupun ada yang beli, pengirimannya dari Jakarta, gitu ya. Tapi waktu itu saya jualnya digital product waktu itu. Nah, dengan digital product itu nggak perlu ada pengiriman, jadi karena transaksinya digital. Eh, Maka yang terjadi apa, transaksinya masif gitu ya. Karena apa? Karena orang begitu mengetikkan keyword ya di mesin pencarian, maka muncul artikel kita dan dia akan ada memungkinkan transaksi ya. Itu salah satunya. Nah, saya nulisnya di mana? Saya nulisnya di medium.com. Ini saya sign in. Saya nulis di sini. Oh, pakai akun yang lain. Akun saya banyak aja lah. Ya. Jadi eh, ini salah satu teknik black hat SEO lah. Ya. Tapi nggak akan saya bahas panjang di mata kuliah ini. Itu tadi oke, ini ada yang nanya, izin tanya untuk tugas apakah artikelnya terkait produk yang diiklankan, untuk produknya apa bebas? Itu produknya bebas, tapi ini bisnisnya pribadi teman-teman. Jadi tiap orang harus punya produk masing-masing gitu ya. Mungkin Anda sama misalnya sama-sama jual keripik pedas ya tadi ya. Tadi gambar keripik pedas. Nah, sama-sama jual keripik pedas ya. Boleh aja Anda si A gitu ya. Mereknya apa? Huha gitu. Yang B mereknya Hehe atau mereknya yang lain. Bebas gitu ya teman-teman ya. Nanti dikaitkan direct ke merek Anda. Nanti di pelatihan yang biasanya nanti akan ada pelatihan dari Pak Rama terkait mata kuliah ini, itu pelatihan untuk sertifikasi halal kalau nggak salah. Kemudian ada KKI-nya juga dan segala macam kalau dibutuhkan. Nanti Anda bisa ikut ya dengan merek Anda, misalkan nih, Anda bisa patenkan nih nanti rasanya wah keripik pedas ya. Nanti directnya ke Anda teman-teman. Wah keripik pedas mereknya direct ke si Andi gitu. Maka nanti kalau ada keripik pedas yang menggunakan merek Anda bisa isu, Anda bisa tuntut gitu ya. Nanti diarahkan ke sana, biasanya gitu ya. Nanti Anda diarahkan untuk membuat sertifikasi halal,
kemudian ada hak kekayaan intelektual ya terkait dengan namanya. Nah itu selanjutnya kalau udah ada sertifikasi halal dan juga HKI-nya gitu ya, Anda udah gampang jualannya, ya. Apalagi berkaitan dengan F&B ya, food and beverage. Nah gitu teman-teman. Ini tugas kita yang minggu depan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan terkait tugas untuk minggu depan? Belum dirilis ya, dirilisnya minggu depan. Saya masih kasih kisi-kisi ya atau bocoran. Pak, mau nanya yang terkait pelatihan itu, Pak. Hmm. Gimana, Pak? Yang di grup kemarin. Nah, kalau Wardan itu langsung aja chat di sana. Saya memang nggak involve di sana di pelatihan itu. Jadi teman-teman silakan chat langsung ke PIC-nya yang ada di sana dan bertanya seputar pelatihan tersebut. Ya. Biasanya saya hanya mendapat report aja siapa saja yang memang pace atau not pace gitu. Itu teman-teman. Pak, mau tanya, Hmm. itu kan mau daftar profil bisnis itu kan minimalnya 2 mingguan itu Pak. Biasanya disetujui, saya pernah coba minimal dia dua mingguan baru baru itu dikasih kayak checklistnya begitu Pak. 2 mingguan baru dikasih apa? Baru disetujui sama Google-nya gitu Pak. Masa? Saya nggak sampai dua Iya minggu. paling cepat segitu. Saya coba, saya di Gmail saya udah ada 4 itu bisnis gitu. Coba saya iniin minimal 2 minggu paling cepat itu Pak. Ya kalau 2 minggu berarti daftar dari hari ini aja Anda daftar. Berarti 2 minggu kemudian kan bisa keluar gitu ya. Nah, gimana cara bikin cepetnya teman-teman ya? Dulu saya waktu ini saya punya usaha juga ya, Station. Waktu saya daftarin ini gitu, kemudian saya pergi kemana aja gitu, atau saya pergi ke kantor gitu ya. Begitu balik, begitu pulang mau ke rumah gitu ya, karena lokasinya dekat rumah, saya selalu set Google Map ke arah sini dan apa dan mengkondisikan ini sebagai branding saya gitu ya. Nah itu biasanya langsung masuk eh, ke indeks sama Google biasanya gitu. Tapi kalau teman-teman tadi butuh text time dan segala macam ya silakan mulai create aja dari sekarang dari hari ini. Nanti di capture hasil progresnya gitu. Hasil progres sampai di mana gitu Anda daftar. Apakah masih di review atau masih nunggu respon dari Google dan segala macam gitu. Ya kan ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita masuk ke materi. Ini konten marketing, audio, video, image, teks gitu ya. Eh, ini pertemuan kita yang kelima. Tadi saya udah mulai ya eh, how to create content marketing ya. Karena nggak semua orang mungkin kreatif, nggak semua orang mungkin punya ide yang baik gitu ya. Dan nggak semua orang punya budget untuk ngebayar apa eh, orang yang bisa ngegambar gitu ya produk kita dengan baik atau orang yang bisa mengilustrasikan produk kita yang baik gitu ya. Caranya gimana? Caranya partnernya pakai ChatGPT atau layanan AI lainnya gitu kan. Dan sah-sah aja gitu ya. Menurut saya sih. Nah, tujuan pembelajaran mengetahui dan memahami pengenalan konten marketing ya. Kemudian mengetahui dan memahami peran penting konten dalam pemasaran digital, mengetahui dan memahami definisi konten marketing. Ada yang bilang konten is a king gitu ya. Kemudian mengetahui dan memahami perbedaan dan keterkaitan antara audio, video, gambar, teks, dan konten marketing. Kemudian ada
konten yang berbasis audio, berbasis video, berbasis gambar, dan juga membuat editing video pendek ya, atau reel atau video TikTok ya. Sekarang udah banyak toolsnya dan memudahkan Anda dalam membuat sebuah konten yang menarik gitu ya. Bahkan orang cukup punya handphone Cina aja gitu ya, yang harganya lebih terjangkau, itu udah bisa menghasilkan konten-konten yang menarik. Ya, ini pengenalan konten marketing ya, salah satu elemen kunci dalam strategi pemasaran. Konsumen modern memiliki akses yang tak terbatas terkait informasi, dan ini juga yang ngebuat social commerce ya kayak TikTok itu menjadi booming gitu ya, sampai-sampai di Presiden US Trump gitu ya mensyaratkan si Cina itu untuk menjual TikToknya ke Amerika. Kalau kalau TikTok itu biasa aja tuh nggak bakal si Trump itu sampai segitunya gitu ya. Karena ini jadi suatu social commerce yang powerful ya. Dia sosial media, kemudian juga di dalamnya kita bisa menjual sesuatu. Kalau dulu kan zamannya Facebook, zamannya Instagram, dia hanya sosial media gitu ya. Orang berinteraksi dan segala macam. Di dalamnya ada orang jualan, ada, tapi direct ke eh, masing-masing person, masing-masing orang, masing-masing akun. Kemudian proses bisnisnya juga tiap orang beda-beda. Nah, di TikTok itu diformalkan lah proses bisnisnya. Gimana cara menjualnya, gimana cara memesannya, gimana cara mengirimnya, dan segala macam. Ya, ini mirip-mirip dulu sebelum masuk e-commerce ya di Indonesia, waktu masih zamannya Kaskus gitu ya. Modelnya kayak gitu. Jadi di Kaskus itu orang hanya berinteraksi aja ya, di grup, balas chattingan dan segala macam, diskusi gitu ya. Kemudian berkembang, ada orang yang jualan ya, ada layanan jual beli, dan di situ orang ada transaksi dan segala macam. Kemudian tiap toko, tiap seller dia punya proses bisnisnya masing-masing, termasuk gimana cara bayar, gimana cara mengirim dan segala macam gitu ya. Kemudian muncullah karena banyaknya penipuan waktu itu, muncullah layanan Rekber ya, rekening bersama. Untuk apa? Untuk memudahkan si seller atau buyer biar nggak ketipu ya. Yang ketipu juga bukan cuma si seller, tapi juga buyer juga banyak juga ketipu. Atau bukan cuma buyer, seller juga banyak yang ketipu ya. Barang udah dikirim, ternyata duitnya nggak nyampe. Gitu ya. Atau malah begitu berkembang si Rekber ini, ada juga jasa-jasa Rekber yang eh, fiktif ya. Eh, jadi pelanggannya udah buat bayar gitu dan uangnya nggak dibayarin. Makanya dulu ada bintang-bintang ya, ada cendol-cendol. Semakin banyak cendol yang dia punya, maka semakin recommended tuh layanannya, eh, layanan Rekbernya dan segala macam. Nah, e-commerce ngelihat itu sebagai suatu proses bisnis yang menarik ya. Akhirnya diformalkan lah menjadi eh, runutan proses bisnis dari awal sampai akhir. Jadilah layanan e-commerce, jadilah Tokopedia, jadilah Shopee, jadilah Bukalapak gitu ya, dan yang lainnya. Akhirnya layanan seperti Kaskus ditinggalkan, orang beralih ke e-commerce. Kemudian berkembang e-commerce, muncul di sosial media masih jalan gitu ya, dan ternyata nggak berhenti itu transaksi di sosial media. Eh, di Facebook orang bisa jualan, orang bisa beriklan gitu ya, dan transaksinya ada dan besar juga. Kemudian di Instagram juga sama, di sosial media lain juga sama gitu ya. Kemudian muncullah TikTok yang menggabungkan antara
sosial dan e-commerce. Jadilah social commerce. Dia bisa berinteraksi dengan teman-temannya atau dengan orang sekitar di sana dan juga bisa jualan. Jadilah social commerce dan jadi powerful ya sekarang teman-teman. Orang bukan cuma nulis status saja, orang bukan cuma mau pamer dia mau liburan di mana gitu, tapi sambil dia pamer lagi liburan ternyata dia jual eh, apa? Dia jual kamar suatu hotel ya di satu lokasi gitu. Hasil penjualannya dapat komisi dari sana. Nah, itu diformalkan oleh si TikTok. Oke, lo jualan, proses bisnis seperti ini, ketentuannya seperti ini, nanti ada bagi hasil ya antara penjualan lo yang lo lakuin dengan saya gitu ya. Atau gratis deh lo jualan nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau lo mau iklan atau lo mau konten lo banyak di view banyak orang, ya lo iklan aja di gua. Gitu. Jadi ini jadi simbiosis mutualisme dan berkembang sampai saat ini bahkan eh, ini menjadi ancaman ya ancaman serius buat masing-masing negara gitu ya, termasuk dari Amerika ya kemarin ada kebijakan tarif importnya diperbesar gitu ya. Eh, Ternyata nanti banyak beredar gitu kabar warga Amerika malah eh, masih melakukan transaksi itu ya, tapi nggak menggunakan platform yang ada di US gitu. Dia pakai TikTok untuk pesan barang. Saya nggak tahu apakah itu kena tarif impor atau enggak gitu. Mungkin saya pernah cerita beberapa minggu yang lalu gitu. Apa? Saya beli casing handphone gitu, harganya cuma 2.000 perak dan itu dikirim dari Beijing. Saya nggak bisa ngebayangin itu dia kirim cuma 2.000 perak dari Beijing ke Jakarta. Untungnya berapa? Gitu ya. Jadi memang sudah tidak masuk perhitungannya, ya. Tapi itu terjadi sekarang. Jadi memang, nah inilah fungsinya dari content marketing ya, supaya apa? Supaya eh, jualan kita bisa dilihat sama target customer kita dan mereka buy in ya, apa yang kita tawarkan. Konsep content marketing ya, ini pendekatan pemasaran yang berfokus pada pembuatan dan distribusi konten yang bernilai untuk menarik dan melibatkan audiens target. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan kuat dengan konsumen, meningkatkan kesadaran merek ya, dan mempengaruhi perilaku pembelian melalui penyampaian informasi yang bermanfaat. Jadi memang konten marketing menjadi powerful ya, karena memang yang di view orang uh, melalui smartphone-nya adalah gambar, audio, atau video gitu ya. Tiga itu aja, gambar, audio, atau video. Atau ada copywriting-nya. Dan semakin kemari ya, kalau Anda melihat perkembangan TikTok, ya video reel dan segala macam gitu. Itu nggak ada video yang lebih dari mungkin ada beberapa video ya yang lebih dari 1 menit, ya, 5 menit dan segala macam. Dan mayoritas video paling durasinya sekitar 5 sampai 30 second gitu. Ya. Orang udah nggak sabaran itu, udah 30 second orang udah scroll lagi ke atas. Jadi semakin short gitu ya, semakin short waktu yang tersedia bagi Anda untuk melakukan pemasaran supaya mereka buy in produk Anda. Kalau Anda nggak punya kemampuan untuk meng-attract, misalkan Anda cuma punya waktu 5 second untuk meng-attract orang supaya buy in apa yang Anda bicarakan. Anda supaya mereka beli apa yang kita bicarakan atau supaya mereka kemakan apa yang kita bicarakan. Lebih dari 5 second mereka akan scroll ke konten yang lain. Nah, itu memang realnya seperti itu, teman-teman. Jadi makanya banyak orang yang punya konsep 3 detik di awal atau 2 detik di awal atau 5 detik di awal itu mereka buat semenarik mungkin, mereka membuat sepenasaran mungkin supaya apa? Supaya orang yang target marketnya dia
bisa pay attention sampai minimal videonya habis, atau sampai minimal 15 second kah atau 30 second lah, syukur-syukur gitu ya. Nah, begitu videonya habis, mereka berharap konten marketingnya tersalurkan. Orang jadi buy in produk apa yang kita tawarkan, gitu ya. Ini tadi meningkatkan kesadaran merek, pembentukan hubungan, mendorong interaksi ya tadi saya bilang. Makanya ada 3 second di awal, 2 second di awal, atau 5 second di awal gitu. Kalau Anda fail di awal gitu ya, di 3 second atau di 5 second di awal, biasanya setelah itu mereka akan scroll lagi, karena secepat itu ya teman-teman. Makanya nggak heran gitu ya, kalau belakangan ini banyak orang yang nggak sabaran di jalanan, nggak sabar. Karena habitnya mereka gitu ya, tiap hari scrolling video-video real gitu ya. Dan kalau dia nggak suka langsung skip, nggak suka skip. Dan itu ke bawah culture-nya itu ke jalanan, ke pekerjaan gitu ya. Begitu ada dia harus waiting more than 5 second, gitu, lebih dari 5 second, lebih dari 3 second. Mereka nggak sabaran. Eh, apa bisa ngelakson kah atau apakah gitu ya, karena memang habitnya udah berubah. Nah, ini salah satu konten marketing, ada Red Bull ya, atau Dove campaign or for real beauty ya. Kalau di Indonesia dulu apa ya, mungkin Anda masih ingat apa ya, marketing perumahan Bekasi yang kontroversial. Nah, nih. Oh, kan. Oh, ini. Kita langsung ke keyword aja. Planet Bekasi. Nah, ini kayak bahasa Planet Bekasi gitu ya. Dulu jadi kontroversial ya. Banyak orang Bekasi yang tersinggung dengan bahasa ini gitu ya. Tapi ini jadi salah satu keyword yang memang jadi andalan nih, banyak konten marketing gitu ya, untuk mengarah ke sana. Dan juga ada banyak kata-kata yang memang sengaja dibuat ya untuk menarik attraction ya. Kata-kata yang memang kontroversial, memang tujuannya adalah untuk menarik attraction dari target marketnya. Cuma nggak jarang karena saking kontroversialnya, akhirnya dilaporkan ke polisi. Silakan Anda membuat sekreatif mungkin ya, tapi jangan sampai mengganggu kenyamanan hidup orang lain. Nah, itu kalau udah mengganggu, nah itu akan jadi permasalahan. Nah, itu baiknya dijauhi. Ini peran penting konten dalam pemasaran digital, membangun identitas merek, menjangkau pasar target. Ya. Kayak tadi misalkan mereknya, mana tadi gambarnya? Ya. Keripik pedas Huha gitu ya. Kenapa saya namain Huha gitu ya? Karena udah segmented banget gitu ya. Kalau keripik pedas ini adalah target marketnya orang yang memang suka pedas gitu ya. Huha ini kan udah bahasa yang lazim, dan begitu orang ngelihat brand ini, dia udah langsung membayangkan, wah betapa pedasnya nih keripik ini gitu. Apalagi nanti Anda ngejual ya, barang ini dengan level misalkan
UH level 0, level 1, level 2 sampai level 5. Nah, itu akan meng-attract orang lagi untuk pengen nyobain gitu ya, produk yang Anda tawarkan. Jadi memang kita harus sekreatif mungkin gitu ya, dalam membuat konten digital. Kalau nggak, kalau susah, kepentok sama ide gitu ya, silakan aja Anda diskusi dengan ChatGPT gitu ya, untuk membangun ide Anda. Dan nggak selalu ya ide dari ChatGPT itu Anda copy paste 100% kemudian Anda implementasi, nggak selalu gitu. Anda bisa juga menggunakan ChatGPT itu sebagai partner, membuka wawasan Anda. Kayak tadi misalkan Anda butuh script writer ya, untuk konten marketing produk Anda gitu. Kemudian Anda minta dia buatin gitu ya. Nanti dari situ Anda baca, dari hasil Anda baca biasanya muncul ide-ide kreatif dari diri Anda. Itu sama kayak dulu zamannya belum ada ChatGPT, Anda exercise atau Anda ngobrol dengan para expert gitu ya, atau Anda ngobrol dengan teman Anda. Dari situ kebuka ide-ide yang lebih inovatif ya. Oke, menjangkau pasar target, meningkatkan keterlibatan pelanggan, kemudian mendorong konversi dan penjualan gitu ya. Nah, ini data terkait peran penting konten dalam digitalpreneur UMKM. Pengaruh konten terhadap keputusan pembelian. Menurut penelitian, lebih dari 70% konsumen melakukan penelitian online sebelum melakukan pembelian produk dan layanan. Hal ini menunjukkan bahwa konten memiliki peran yang signifikan dalam mengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Makanya begitu dia browsing misalkan, udah kebentuk nih orang belanja sekarang di TikTok. Bahkan waktu awal-awal muncul gitu, saya pribadi sanksi gitu ya. Apakah TikTok bisa mengirim sesuai dengan spesifikasi barang yang saya beli ya, dibandingkan dengan Tokopedia dan lain-lainnya gitu ya. Tapi begitu Anda melakukan pembelian satu kali dan selanjutnya udah biasa gitu ya. Anda tidak lagi mempertanyakan apakah ini barang nyampe atau enggak, sesuai spek atau enggak dan segala macam. Nah, langkah itu biasanya para pembeli membandingkan. Jadi begitu dia mendapatkan suatu konten yang memang sesuai dengan apa yang dia mau, langkah-langkah verifikasi itu dilakukan. Mulai dari cek komentar para pembelinya sebelum pembeli sebelumnya gitu. Atau dia membandingkan malah dengan e-commerce lainnya gitu. Ini benar kan nih harganya 25.000 gitu ya. Ataukah di e-commerce harganya malah 2.000 gitu ya. Nah, itu di compare gitu. Jadi memang decision untuk buying si pelanggan digital ini itu menjadi lebih berat ya. Karena apa? Karena dia mencari informasi yang lainnya itu lebih mudah ya ketimbang transaksi secara tradisional. Kalau transaksi secara tradisional mungkin takes time kalau dia nyari info produk sejenis gitu, dia harus keliling pasar dan segala macam. Kalau orangnya nggak mau ribet ya udah. Kayak tadi saya bilang, habit kita udah dibentuk nih sekarang. Anda tiap hari nonton reel ya, yang durasinya mungkin 5 second sampai 15 second. Begitu Anda mencoba buying something gitu ya, maka Anda akan cari riset yang berkaitan dengan produk tersebut, tapi dengan cara yang lebih mudah. Yang kedua, efektivitas konten dalam meningkatkan penjualan. Survei menunjukkan bahwa hampir 80% digitalpreneur UMKM melaporkan peningkatan penjualan setelah menerapkan strategi konten yang efektif dalam pemasaran mereka. Contoh kasus nih, warung makan sambal Bu Rudi. Ini makan kecil di Jogja berhasil membangun keadaan online yang kuat melalui konten yang menarik. Ini banyak nih teman-teman ya. Anda mau libur
minggu depan saya mau liburan ke Malang nih. Yang Anda lakuin apa? Anda browsing tempat wisata yang bagus, recommended di TikTok gitu ya. Anda cari reel, Anda browsing makanan yang lagi viral di sana. Walaupun begitu Anda datang ternyata biasa aja makanannya gitu ya. Atau begitu Anda makan ternyata enakan yang di Jakarta gitu ya. Tapi Anda udah datang gitu ya. Apa nih? Kalau saya bilang ini korban-korban real gitu ya. Korban-korbannya video shortnya TikTok nih gitu ya. Atau nih yang kedua contohnya rumah mode batik eh, rumah mode kecil di Solo menggunakan konten visual yang menarik untuk mempromosikan produk batik dengan mengunggah foto gaya batik terbaru di Instagram, Facebook. Mereka berhasil menjangkau pasar yang lebih luas. Makanya market itu kan nggak cuma dari tetangga-tetangga kita aja gitu. Anda jualan nasi uduk gitu ya. Mungkin kalau bicara 20 tahun yang lalu ya, begitu Anda buat nasi uduk ya target marketnya adalah di lingkungan Anda. Eh, di luar dari jangkauan itu Anda nggak akan kepikir gimana cara belinya dan segala macam. Sekarang udah beda gitu layanan. Proses bisnisnya udah beda. Sekarang orang jualan ada apa? Ada layanan GoFood, ya, GrabFood, kemudian ada Shopee Food dan segala macam gitu. Orang beli dari mana aja bisa. Gitu. Anda jualan di Jakarta Barat, gitu. Tapi domisili Anda di Jakarta Timur, ya bisa Anda beli. Gitu. Artinya target marketnya semakin luas. Atau Anda mau beli oleh-oleh di Bandung, gitu. Tapi Andanya di Jakarta, bisa juga. Gitu. Dan bukan suatu hal yang mustahil gitu ya, dan itu bisa dilakukan. Jadi memang pentingnya sebuah konten dalam digital UMKM. Ini definisi konten marketing ya dari beberapa ahli. Intinya adalah pendekatan strategis dalam pemasaran yang menekankan pembuatan, pengelolaan, distribusi konten yang relevan, bermanfaat dan berkualitas. Tujuannya untuk attract audiens, untuk membangun relationship dengan mereka. Ya, makanya tadi karena kita buat attract ya kuncinya di awal gitu ya, 3 atau 5 detik pertama. Perbedaan dan keterkaitan antara audio, video, gambar, dan teks dalam konten marketing. Ya. Perbedaan antara keempat elemen ini terletak pada cara mereka menyampaikan pesan dan jenis pengalaman yang mereka ciptakan. Nah, kayak misalkan tadi ya, gambar ini. Udah nih, dengan gambar ini, copywritingnya jangan banyak-banyak gitu. Copywritingnya singkat, tapi bisa memberikan gambaran yang sesuai dengan target Anda gitu. Jadi wah keripik pedas, copywritingnya cuma rasanya wow. Wow itu kan meaningnya banyak, bisa enak kah, gurih kah, atau pedas kah, atau yang mana. Orang bisa berimajinasi masing-masing gitu. Tiap orang mungkin imajinasinya beda-beda ya begitu mendapatkan uh, uh, content writing ini. Atau yang lebih panjang gitu ya. Oh ini lebih pendek. Nah, ini rada panjang misalkan. Ini Anda masukin cocok buat kamu yang suka cemilan pedas dan segala macam. Ini biasanya masuknya di teksnya ya. Kalau misalkan di Instagram itu ada gambar yang tadi gitu. Nah, ini illustration statusnya ya kalau di Instagram. Dan boleh disurvei, mungkin mayoritas dari Anda begitu lo ngeliat konten di Instagram, dia nggak akan ngebaca bawahnya, dia nggak akan ngebaca tulisannya. Yang dia lihat apa? Gambar doang atau video doang. Begitu lihat dia menarik, maka dia akan buy in. Maka mereka akan membeli apa yang Anda tawarkan. Tapi kalau misalkan nggak menarik di sininya, jangan berharap dia akan membaca copywriter Anda yang berupa teks di sana. Jadi memang kunci awalnya di gambar.
di gambar atau di video. Setelah itu baru dia ngebaca detailnya. Ada rasanya apa aja segala macam. Oke. Ini gambar dapat berdiri sendiri sebagai bentuk komunikasi yang kuat. Ya, tadi kayak dia gambarnya udah berdiri sendiri, terutama di platform yang berfokus pada visual seperti Instagram, Pinterest. Ya. Kemudian teks dengan kemampuannya untuk diolah oleh mesin pencari sangat penting untuk SEO dan dapat ditemukan di hampir semua platform digital SEO. Ada black hat SEO, ada white hat SEO gitu ya. Silakan nanti Anda cek di video YouTube yang pernah saya share di grup. Keterkaitan antara audio, video, dan gambar dan teks dalam konteks marketing terletak pada kemampuan mereka untuk saling melengkapi. Jadi gambarnya adalah rasanya wow gitu ya. Kalau orang udah buy in kata tersebut ya, rasanya wow, maka di bayangan dia kalau wow orang yang suka pedas ya, ada berapa level nih pedasnya. Kalau orangnya misalkan suka makanan-makanan yang gurih gitu ya, oh seberapa gurih nih wow-nya. Maka yang dia lakukan setelah itu apa? Dia baca keterangan di bawahnya yang berupa teks yang lumayan naratif gitu ya, untuk mencari informasi lanjutan. Nah kalau dia udah ketemu gitu ya apa yang dia mau buy-in, maka dia bisa langsung eksekusi tuh, dia membeli produk Anda. Atau tadi ada 70% yang memang meng-compare gitu ya. Begitu dia oke, gue beli produk lo, tapi gue mau lihat kompetitor dulu, apa yang mereka tawarin gitu ya. Atau gue mau lihat dari toko sebelah nih, harganya berapa sih? Harganya sama atau lebih murah gitu ya. Jangan-jangan toko sebelah lebih murah. Itu yang dilakuin. Konten berbasis audio, segala bentuk materi komunikasi yang disampaikan melalui suara. Ini bisa berupa musik, dialog, efek suara, dan kombinasi dari ketiga. Dan ini bisa di-create juga di sistem. Gitu. Anda tinggal masukin teksnya aja. Kemudian ada AI generate audio ya, untuk konten Anda. Nah, jenis konten audio bisa podcast, ya, buku audio, music, radio. Sekarang ada Reels, ya, short videonya TikTok. Nah, ini ada audionya juga gitu. Konten berbasis video, segala bentuk materi pemasaran yang disediakan dalam format video, ya, Reels, TikTok, dan segala macam. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada video edukatif, tutorial, testimoni pelanggan, dan cerita menarik. Konten video memungkinkan UMKM untuk menyampaikan pesan mereka secara dinamis dan menarik. Oke. Nah, dalam dunia digital yang terus berkembang, video telah menjadi alat pemasaran yang sangat efektif. Sekarang orang udah beralih ke video. Website itu udah mulai ditinggalkan, teman. Mungkin saya pernah cerita dulu, saya punya yang pelihara, saya punya pernah pelihara lebih dari 5 atau 6 domain. Kenapa? Karena saya merasa domain name adalah aset. Tapi dengan berkembang sekarang ada social commerce gitu ya, saya rasa tulisan itu bukan lagi sesuatu yang apa, one and only gitu ya. Bahkan orang lebih tertarik ngelihat video, khususnya mungkin di masyarakat Indonesia. Nah, ini jenis-jenis konten berbasis video, ada video edukasi, tutorial, testimoni ya, video behind the scene ya, video demonstrasi produk, video brand storytelling. Ini cerita tentang merek. Ini banyak dipakai sama afiliators ya, dan storytelling, video interaktif, video konten hiburan. Oke, berikutnya ada konten berbasis gambar. Ini definisi konten gambar dalam digitalpreneur UMKM, visual yang menjual. Dalam dunia digital entrepreneurship, khususnya usaha UMKM, konten bergambar memegang peran penting dalam strategi pemasaran. Ya. Tadi udah saya tunjukin how to create konten gambar ya, yang memang
bisa menarik apa, eh, produk yang Anda tawarkan atau yang Anda jual. Pentingnya konten gambar bagi UMKM, keunggulannya apa sih? Keunggulannya bisa menarik perhatian, meningkatkan engagement, ya, memperkuat branding, ya, dan sebagainya. Kemudian strategi penggunaan konten gambar yang efektif untuk memaksimalkan efektivitas konten gambar, ya, bisa kualitas visual, ya, konsistensi branding dan segala macam. Pesan yang jelas, setiap gambar harus mampu menyampaikan pesan yang jelas dan langsung kepada audiens target. Makanya tadi saya bilang teman-teman, manusia yang hidup di era ini dia bukan orang yang suka menunggu lama. Maka saat Anda bikin konten bergambar, buatlah seminimal mungkin, ya. Ini kayak gini rasanya wow gitu ya. Orang nggak perlu effort lagi ngebaca satu-satu gitu ya. Kemudian fontnya gimana dan segala macam. Nah, jadi begitu ngeliat gambar, dia udah langsung imagine untuk membayangkan apa yang memang dia butuhkan. Kualitas visual, konsistensi branding, sesuai nih palet warna, tipografi dan sebagainya. Nanti misalkan Anda jual keripik pedas ya, kayak gitu tadi packagingnya merah menyala gitu ya. Nah itu disesuaikan itu dengan toko Anda. Ini strategi konten marketing, jantung komunikasi digipreneur UMKM. Dalam ekosistem digital entrepreneurship yang UMKM, konten teks merupakan salah satu fundamental penting dalam strategi konten marketing. Ya tadi saya bilang ya, gambarnya ada. Untuk mencari informasi lebih lanjut ada di konten teksnya. Tapi kalau Anda nggak menyajikan konten teksnya dan eh, tipikal orangnya sudah nggak sabaran, gitu, maka dia akan skip konten Anda. Dia nggak akan melihat. Nah itu kerugiannya. Peran koran konten teks dalam digipreneur UMKM ya, bisa memicu beberapa aspek ya, ada SEO, ada branding dan kontroversi. Konten teks yang dioptimalkan membantu meningkatkan peringkat pencarian di disabilitas UMKM. Yang tadi saya bilang di Google, mesin pencarian halaman pertama, posisi paling top. Itu yang banyak diincar sama orang. Gitu ya. Strategi pembuatan konten efektif, kenali audiens, kenali konten, kemudian konten yang berharga, yang bermanfaat untuk mereka. Tutorial dan panduan umum silahkan cek modul, kata Pak Rama. Tapi saya sudah mendemokan how to create digital picture dari salah satu produk. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada untuk dokumen tugas saya buka aja ya hide-nya biar teman-teman bisa review dokumennya dan mulai mempersiapkan. Oke. Kuis. Nah, ini tugas ya. So, ya. Silakan nanti Anda buka dokumen tugasnya untuk mempersiapkan tugas individu Anda ya. Jangan sampai tidak mengerjakan, sayang-sayang nanti uang kuliahnya terbuang percuma, waktu Anda juga terbuang percuma untuk sesuatu yang di luar dari tugas. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.